Setelah muncul gagal jualan di sekolah, dan kali ini gue berhasil jualan di sekolah. Wow. Seperti yang udah gue omongin di video sebelumnya, masa SMP adalah masa-masa dimana gue bener-bener berusaha buat jualan di sekolah. Bukan karena gue FOMO teman gue lagi, bukan karena gue mau caper, bukan karena gue mau nyangin jajanan ibu kantin di sekolah, tapi karena gue mau nyari duit. Oke, gini, gue jelasin dulu. Orang tua gue tuh baik, dia tuh gak pelit, dan dia selalu ngasih gue uang jajan setiap gue mau berangkat sekolah gitu. Cuman guanya yang selalu merasa kurang bersyukur gitu. Gini. Uang jajan 5.000 tuh sebenarnya emang cukup sih buat jajan. Istirahat pertama 3.000 dan di istirahat keduanya 2.000. Atau kayak duitnya gue bagi setengahnya deh. Istirahat pertama 2.500 dan istirahat keduanya 2.500 juga. Tapi teman-teman gue tuh kalau setiap jajan, istirahat pertama aja mereka udah bisa habis 5.000 tau nggak? Dan yang mereka jajan itu ada gorengan 3 biji, es teh 1, dan sisanya kayak jajan kerupuk pedes gitu. Dan kadang gue tuh kalau ngeliatin mereka kayak sekali-kali boleh lah ya istirahat pertama habis 5.000. Tapi gue dapat duitnya dari mana? Uang saku gue aja sehari cuma 5.000. Dan setiap teman-teman gue jajan begitu, gue di istirahat pertama cuma bisa beli gorengan 3 biji. Dan yang istirahat keduanya bebas mau beli apa aja pakai duit 2.000 gue. Dan ya itu emang gue agak sedikit kurang bersyukur sih sebenarnya. Padahal gue dari rumah juga udah bawa air putih sendiri. Dan itu justru malah menghemat uang gue biar gak jajan es di sekolah gitu. Tapi tetap, yang namanya bocil SMP pasti pengen jajan lebih. Dan kalau gue mau jajan lebih, gue harus cari duit sendiri. Nah, jadi gue pas itu mulai cari jajan-jajan yang bakal gue jual di sekolah. Karena gue tuh gak bisa masak gitu. Dan kalaupun bisa masak, gue tetap bakal beli di online sih. Soalnya kalau bikin sendiri, duit tabungan gue yang setipis kardus ini tuh gak cukup buat bikin makanan enak-enak. Pas gue lagi nyari jajanan enak buat jualan di sekolah di toko online, gue nemu ada kue sus. Harganya tuh bener-bener muat banget di kantong. Tapi itu juga harganya bener-bener pas-pasan banget sama modal gue, 35.000. Dan kalau gue mau top up, gue harus nambahin dikit jadi 37.000. Dan tanpa pikir panjang, gue akhirnya langsung ambil duit, pergi ke counter, dan langsung check out kuenya. Mantap. Kuenya tuh datang sekitar kayak udah 3 harian gitu. Dan pas banget datangnya di hari Minggu. Jadinya hari itu juga gue bisa langsung bungkusin kuenya dan besok tinggal dibawa aja. Gue agak lupa satu bungkus gede yang gue beli tuh ada berapa biji kue sus. Tapi yang pasti itu satu bungkus gede tuh cuman bisa muat 13 piece doang. Jadi setiap piece itu gue isi ada 5 biji kue sus dan gue jual dengan harga 1.500-an. Setelah gue ngebungkusin semuanya, gue taruh kue sus yang udah gue bungkusin di meja makan dan gue ngebiarin sampai besok. Oke, gini. Sebenarnya gue jualan kue sus ini tuh bukan gue jualin sendiri terus gue tawarin ke orang-orang, itu gak gitu. Tapi dari jauh-jauh hari sebelum gue check out kuenya, gue udah bilang dulu ke koperasi di sekolah gue. Nah, jadi tuh koperasi di sekolah gue tuh nggak cuma nyediain alat tulis, kos kaki, topi, gesper, dan lainnya. Tapi dia juga nyediain kayak jajan-jajan yang dimana jajanan itu tuh punya orang-orang dari luar yang dia nitip ke koperasi sekolah gue buat minta dijualin lagi. Nah, pas itu gue lagi pelajaran MTK dan gue minta izin ke guru mapel yang ada di kelas gue kalau gue mau ke koperasi bentar buat beli pulpen. Dan untungnya gue diizinin gitu. Padahal mah aslinya gue mau nanya ke ibu-ibu yang jaga kopsisnya. Tapi tetap sih gue beli pulpennya, soalnya pulpennya gue juga udah mau habis. Sampai sana kebetulan banget kopsisnya lagi sepi. Jadinya gue nggak malu gitu buat nanya. Soalnya kan kalau rame ya gimana ya nanyanya ya, kan gue agak malu gitu ya nanya. Awalnya gue pura-pura beli pulpen dan abis dikasih kembalian sama dia, gue langsung nanya, "Bu, saya boleh nitip jajan di sini nggak?" "Oh, boleh. Tapi nanti kalau pas berangkat, jajannya kamu taruh di gagang pintu aja ya. Soalnya koperasi tuh bukanya agak siangan dikit." "Oh, iya Bu, makasih." Dan gua pas itu langsung seneng banget. Gua ke kelas sampai lari kegirangan tau gak. Dan akhirnya pas hari Senin tiba, gue berangkat paling pagi sendiri di sekolah buat naruh jajan gua di gagang pintu koperasi. Emang gue sengaja sih berangkat pagi. Soalnya kalau berangkat udah siang, nanti orang-orang pada ngeliat gue naruh jajan di pintu koperasi. Dan gue malu aja gitu loh diliatinnya. Gue juga ninggalin catatan di dalam plastiknya yang gue tulis dari saya 1.500. Terus kalau di ibu jadi 2.000. Dan semuanya ada 13 piece bu. Gue agak gak enak dikit sih ngasih dia untung gopek doang. Tapi gue mikir lagi, kayaknya gak apa-apa ah. Jajanan yang gue titipin kan gak cuman punya gue doang. Toh banyak jajanan dari orang lain. Malah harganya lebih mahal dari punya gue. Dan saat itu tuh gue cuman bisa berharap kalau jajanan gue tuh laku, gak ada yang sisa. Soalnya jajanan gue tuh gak ada menariknya, tau gak? Kue sus yang gue bungkus itu
paling cuman kayak gue bungkus pakai plastik kecil biasa yang plastiknya tuh bisa dibuka tutup gitu. Dan gue nggak nambahin label atau apapun di plastiknya. Jadi agak overthinking dikit gitu kalau ini jajanan gue tuh bakal laku atau enggak. Tapi makin lama gue udah mastiin sih kalau jajanan yang gue titipin tuh bakal laku. Soalnya satu sekolah gue yang muridnya ada 800-an murid itu gak mungkin kan jajanan gue tuh yang ada 13 piece itu gak laku. Nah, pas jam istirahat, gue keluar kelas bentar, nyari angin di depan sambil duduk. Dan itu emang juga udah jadi kebiasaan gue kalau istirahat. Tapi untuk kali itu, gue keluar bukan karena cari angin, tapi ngeliatin orang-orang yang abis jajan dan mereka itu bawa jajanan gue atau enggak. Karena buat mastiin aja gitu kalau jajanan gue laku atau enggak. Dan pas gue lagi ngeliatin satu persatu orang yang habis jajan, gue ngeliat jajanan gue itu ada di tangan temen gue. Dan itu teman sekelas. Walaupun pas itu dia cuma beli satu bungkus, tapi itu juga bener-bener buat gue seneng banget gitu. Dan gilanya gue sampai ngikut-ikutan masuk kelas buat ngeliat jajanan gue dimakan sama dia atau enggak. Pas pulang sekolah, itu nggak gue ambil duitnya di koperasi. Karena gue yakin, kayaknya jajanan gue tuh masih sisa di sana. Dan akhirnya gue tinggal pulang. Besoknya, pas berangkat sekolah, gue mulai agak pede dikit kalau jajanan gue tuh kayaknya hari ini udah habis gitu. Tapi tetap, gue masih belum ambil uangnya. Gue masih nunggu besok karena biar agak jauh hari dikit gitu. Pas besoknya, di istirahat kedua, gue habis balik dari kantin dan kebetulan gue lewat depan koperasinya yang gue titipin jajan ini. Soalnya emang sebelahan juga sih koperasinya sama kantin. Akhirnya gue bilang tuh ke teman gue kalau gue mau jajan bentar di koperasi dan gue nyuruh mereka buat nunggu. Pas gue masuk, gue bilang ke ibu yang jaga kopsis, jajanan saya habis bu. Terus ibunya langsung bilang, iya. Dan dia langsung ngitung jajanan gue dan habis itu gue baru mendapatkan duit pertama gue. Sebenarnya gue rugi sih jualan kue sus ini. Karena gue modalnya aja kan cuma 37.000 dan penghasilan yang gue dapet tuh cuma 19.500. Soalnya gue ngejualnya 1.500an doang. Tapi untungnya gue dikasih uang lebih 500 sama ibu yang jaga koperasi ini. Jadinya penghasilan yang gue dapet tuh 20.000. Dan ya gitu aja video dari gue. Makasih buat semua yang udah pada nonton ya. Dan maaf gue telat upload lagi. Tidak, padahal gue udah janjiin ke diri gue sendiri kalau minggu kemarin gue bakal upload gitu. Tapi ini sebenarnya gue nggak dinyangka-nyangka kalau gue nggak nyangka bakalan ini video bakal sampai 8 menit. Soalnya gue udah rencanain sih skrip yang gue bikin tuh cukup buat video 4 menit. Tapi skrip yang gue bikin kayaknya pas gue baca-baca tuh ini kayaknya udah pas sih, nggak ada yang perlu gue kurangin lagi buat jadi 4 menit. Jadi alhasil ya gini lah, 8 menit pun jadilah. Dan ya itu aja yang mau gue omongin. Jangan lupa subscribe, dadah.